Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Di Gias 2021 banyak mobil listrik diperkenalkan. Dan di booth MG ada dua mobil listrik, ada MG ZS EV dan ini yang menarik, MG5 EV. Karena ini satu-satunya mobil elektrik yang bentuknya itu estate atau station wagon. Dan yang lain itu mobil listrik yang sudah diperkenalkan di Gias ini rata-rata ada yang bentuknya SUV seperti Kona, ada yang bentuknya city car seperti yang di Wuling, kemudian ada SUV juga seperti MG ZS, ada sedan seperti Hyundai Ioniq, tapi ini yang satu-satunya estate. Dan ini siapa tahu ada kemungkinan dijual di Indonesia. MG belum menentukan apakah mereka akan menjual ini atau tidak, tapi melihat ada dua produk EV di booth MG, besar kemungkinan mereka akan memasukkan line up listrik ke Indonesia, termasuk MG5 EV ini. Nah, bagaimana kalau sekarang kita lihat apa saja yang ditawarkan oleh MG5 EV ini. Sebelum saya masuk ke detail mobil ini dipamerkan di Gias 2021 di gedung ICE BSD, dan saya akan memberitahukan Anda bagaimana caranya untuk ke pameran ini karena sekarang kita masih pandemi, jadi berbeda dari biasanya. Yang pertama, tiket hanya bisa dibeli secara online di www.indonesiaautoshow.com atau di Gias Auto 360. Tidak akan ada penjualan tiket secara offline di pameran, jadi Anda harus beli secara online dan pastikan Anda membeli maksimal 1 hari sebelum tanggal kedatangan, dan di tanggal kedatangan pastikan Anda datang sesuai jam yang tertera di tiket Anda karena dibagi jam-jamnya. Untuk pengunjung sendiri diwajibkan memakai masker pada saat berada di pameran, kemudian harus sudah 2 kali divaksin dan memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Dan ketika Anda sudah masuk Gias, Anda bisa melihat mobil ini dan saya akan jelaskan beberapa detailnya. Ya, seperti Anda lihat di sini tempat buat chargingnya, dan dia ada dua ya. Jadi ini untuk AC station charger seperti ini yang mungkin bisa sampai 7.000 watt mengecharge-nya. Kemudian yang di bawah ini bisa sampai 50.000 watt DC. Jadi standarnya sama, standar soket pengecharsannya. Untuk baterai sendiri itu ada dua pilihan untuk MG5 EV ini. Ada yang 52,5 kWh yang itu bisa menjalankan mobil di atas 350 km, dan yang versi long range itu 61,1 kWh yang bisa menjalankan mobil ini bahkan lebih dari 500 km. Jadi ini memang mobil elektrik yang diciptakan untuk keluarga dan bisa berjalan jauh. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Oke, harus diakui bentuknya biasa saja ya, tidak eye catching, nggak bisa dibilang cantik juga gitu. It's okay lah. Dia bentuknya seperti estate seperti ini. Kemudian dia menggunakan ban berukuran 16 inci dan ini juga ban eco ya. Jadi memang mobil-mobil listrik itu menggunakan ban eco, dan karena dia sebuah estate, Anda bisa lihat di sini belakangnya lumayan keren. Dan tentu saja sebagai sebuah estate dia kapasitasnya sangat besar. Ketika bagasi dibuka ini hampir 600 liter, 570-an liter kapasitasnya. Bahkan ketika bangku belakang itu dilipat, kapasitasnya itu menjadi hampir 1.500 liter. Jadi kepraktisan sebuah estate dipadukan dengan penggerak elektrik. Nah, sekarang kita lihat apa yang ada di balik kap mesin. Oke, kap mesinnya berat juga ya. Wah, ini karena ini adalah basisnya mobil normal ya. Jadi Anda masih bisa lihat di sini masih ada tempat untuk grill walaupun grillnya tertutup. Tapi ini kosong sekali, dalamnya benar-benar kosong. Itu ada motor listriknya, baterainya jelas di bawah mobil, dan dia penggerak depan. Tenaganya 156 PS dan torsinya 260 Nm. Tapi karena torsi itu cukup besar dan instan, mobil ini bisa melaju 0 sampai 100 km per jam dalam 7,3 detik. Ini Anda bisa lihat ini kosong sekali kap mesinnya. Mestinya kalau mereka mendesain mobil ini benar-benar mobil elektrik, pasti
depan itu bisa dibuat lebih rendah untuk profil bentuk dan aerodinamis yang lebih bagus. Tapi ya inilah peralihan, jadi masih menggunakan basis mobil normal, tapi penggeraknya listrik. Jadi sebagai kesimpulannya dari penggeraknya, dia cukup bertenaga, tidak yang luar biasa bertenaga, tenaganya 156 PS. Akselerasinya lumayan, 7,3 detik, yang mana mirip-mirip dengan BMW i3S. Kemudian kepraktisannya dia juga bagus karena dia sebuah estate. Bentuknya biasa saja menurut kami, tapi sekarang kita lihat bagian dalamnya. Oke, ini bagian belakangnya, dan yang langsung terasa itu rata. Ini lantainya bener-bener rata, tapi memang agak tinggi ya karena ada baterai di bawahnya. Jadi kaki itu seperti ini posisinya dan paha itu kurang tersangga dengan baik. Tapi bangkunya ini cukup empuk dan legroom, ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan legroomnya masih lega, headroomnya masih lega, tapi memang agak tinggi di sini karena ada baterai di bawahnya. Di sini ada sandaran tangan dengan cup holders, namun tidak ada USB slot. Sangat disayangkan, padahal ini adalah mobil elektrik yang mestinya energinya itu berlimpah di bawah. Kenapa tidak dibuat keluaran USB slot di sini? Material di sini material empuk, tapi hanya di sandaran dan di atas ini, yang lainnya material plastik, dan memang plastiknya ya terlihat biasa saja ya kualitasnya. Ada sunroof di depan, namun ini untuk sebuah mobil estate ya cukup lega lah, bukan yang ternyaman tapi cukup lega. Sekarang kita ke bagian depan. Nice. Begitu kita masuk ke dalam, ini modern interiornya. Instrumen itu semi digital, jadi ada 2 buah layar analog kecil di kiri dan di kanan, itu untuk menunjukkan kecepatan di kiri, dan yang di kanan itu untuk menunjukkan status baterai. Kita lagi melakukan power atau lagi melakukan recharging. Di sini ada power meternya, dan di tengah ini adalah indikator yang sangat besar, multi information display-nya sangat besar, sehingga walaupun masih paduan antara analog dan digital tapi cukup modern. Head unit kecil di sini tapi terintegrasi, dan dia sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Kemudian yang keren transmisinya model putar ke kiri dan ke kanan. Kalau P itu dipencet seperti ini. Rem parkir sudah elektrik dengan auto hold. Untuk posisi berkendara, sayangnya dia hanya bisa tilt, tidak bisa teleskopik, dan sayang sekali posisi berkendaranya tidak ergonomis ya. Jadi kalau misalnya kaki saya itu pas seperti ini, tangan itu kejauhan. Kalau misalnya tangan saya itu pas seperti ini, kaki itu kedekatan. Jadi faktor ergonomisnya agak kurang di MG5 EV ini. Tapi yang lainnya sudah proper ya. Cruise control, kemudian spion elektrik, headlamp leveling bisa diatur di sini juga. Kemudian ini ada material empuk sama seperti di belakang, di bagian atas pintu dan di sandaran tangan. Di sini ada laci penyimpanan kecil-kecil sekali. Nah, di sini ada 2 buah USB slot dan 1 soket 12 volt. AC juga keren di pengaturannya. Jadi di konsol tengah ini keren, tapi sayangnya memang posisi berkendaranya yang kurang pas dengan postur badan, minimal postur badan saya, dan kalau dia ada pengaturan teleskopik pasti akan lebih ergonomis lagi. Visibilitas sangat baik. Secara umum di luar faktor ergonomisnya, ini kabinnya cukup menyenangkan, cukup modern. Di sini juga ada soft touch material. Di sini juga ada trim yang lumayan keren. Nah, di sini memang belum empuk, di sini masih plastik keras. It's okay. Kalau saja posisi berkendaranya diperbaiki, pasti akan sangat menyenangkan, apalagi di estate bisa dibawa pergi jauh bersama keluarga. Oke, sekarang berapa harga mobil ini kira-kira? Kalau di Inggris itu dijual seharga 27.000 pound sterling.
atau mungkin sekitar 450 sampai 500 juta rupiah. Sebenarnya harga itu kalau dibandingkan dengan mobil apa ya yang kita bisa bandingkan ya? Kalau dibandingkan GR Yaris ini lebih murah. Artinya sekarang kalau GR Yaris dijual 850 juta rupiah, mungkin ini bisa dijual 700 sampai 800 juta rupiah, yang mana masih mahal. Tapi ya mobil listrik memang sekarang masih cukup tinggi harganya. Tapi minimal dengan kehadiran MG5 EV ini, kalau dimasukkan ke Indonesia, setidaknya konsumen memiliki pilihan mobil listrik yang lega dalamnya, praktis karena dia sebuah estate, dan memiliki jarak tempuh yang panjang. Dan kami berharap MG bisa memasukkan mobil ini supaya kita sebagai konsumen memiliki pilihan lebih banyak lagi akan mobil listrik. Jadi begitulah hasil first impression kami tentang MG5 EV ini. Anda bisa langsung lihat mobil ini di Gias, dan Anda bisa masuk ke dalamnya juga, dan Anda bisa melihat apa saja teknologi yang ditawarkan oleh mobil ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.